Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan kelas 12. Ya, Bu. Baik, teman-teman semuanya, untuk mengawali dan memberkati dalam pembelajaran kita hari ini. Dan lagi tolong perhatikan tempat duduknya geser ke tempat siap. Itu tolong perhatikan dulu tempat duduknya. Ya, geser ke sini ya. Perhatikan tempat duduknya dulu. Baik, di sini siapa kakak kelasnya? Anda Ibu? Kelas 12. Revi, Bu. Revi. Silakan Anda Revi dipimpin doanya terlebih dahulu, silakan. Bisa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita telah berdoa. Selanjutnya Ibu memeriksa kehadiran dulu ya Anda. Anak kelas 12 Ibu ini siapa yang tidak hadir Anda Ibu? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah, rajin anak kelas 12 ini. Jadi dong, Bu. Karena Anda sebentar lagi mau tamat lagi ya, mau libur-libur lagi, gak ada alasan mau pergi main acara keluarga. Ya Anda Ibu semuanya. Ya, Bu. Baik, Anda Ibu semuanya, sebelum itu sebelum mempelajari materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada Anda Ibu semuanya. Pernahkah Anda Ibu melakukan kesalahan? Pernah, Bu. Pernah. Pernah dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Nah, itu tuh termasuk dalam sifat Allah yang bagaimana itu namanya? Al-Afu. Betul. Tepuk tangan kepada Anda Ibu. Nah, selanjutnya Ibu bertanya lagi, bagaimana Ananda Ibu dalam mendapatkan sebuah uang atau rezeki? Bagaimana Ananda mencari uang? Berusaha. Terus bagaimana cara mendapatkan uang untuk jajan? Minta kepada orang tua. Minta kepada orang tua. Kalau kita sekolah, pasti belum ada yang bekerja. Mungkin sedikit yang baru Berusaha dengan cinta. betul. Tepuk tangan lagi untuk Devi dan juga Ananda. Pintar-pintar Ibu yang Iya, Bu. ya. Baik Ananda Ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda Ibu mampu menjelaskan apa itu sifat Asmaul Husna, Al-Afu dan Ar-Razzaq, dan bagaimana keberadaan dari dua sifat Al-Afu ini. Nah, dalam pembelajaran Asmaul Husna ini kita ada 7 yang akan kita pelajari. Nah, pada pertemuan ini kita dua dulu ya, kita pelajari satu-satu dulu, biar sedikit dulu, oke? Baik anak-anak Ibu semuanya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sifat Allah Al-Afu dan juga Ar-Razzaq. Nah, siapa yang tahu itu apa artinya Al-Afu? Siapa yang rintangan masih ya? Maaf. Nah, jadi Al-Afu itu Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya, baik hamba itu melakukan kesalahan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Maka Allah itu disebut dengan Al-Afu. Paham sampai di sini Anda Ibu? Ya. Selanjutnya, keteladanan apa yang dapat kita ambil dari sifat Al-Afu ini? Yang pertama, kita memahami bahwa Allah itu Maha memaafkan kesalahan hambanya. Selanjutnya, itu perintah Allah untuk menjadi manusia yang pemaaf dan juga menutupi aib orang lain. Sampai di sini paham Anda Ibu? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, kita lanjut kepada Ar-Razzaq. Nah, sebelum itu Ibu bahas, ada yang tahu apa arti Ar-Razzaq? Anda Ibu? Nggak tahu. Ar-Razzaq itu Maha Pemberi. Allah itu yang Maha memberikan rezeki. Allah yang menciptakan orang yang memberi
akan rezeki tersebut. Nah, dalilnya itu dalam surah Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Coba bacakan artinya, Ananda Tia. Artinya, sesungguhnya Allah lah Maha Pendiri rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Jadi pemberi rezeki Allah itu sangatlah kukuh, kokoh. Nah, tidak bisa ditandingi, Ananda. Nah, selanjutnya setelah ada dari sifat Ar-Razzaq ini, yaitu ada dua. Meyakini bahwa Allah itu menjamin rezeki setiap makhluknya dan juga berusaha mendapatkan rezeki. Nah, setelah yang kedua itu kita saling berbagi rezeki kepada makhluk yang lain. Contohnya seperti apa? Misalnya Aprilia nggak ada pena, tapi Revi ada pena dua. Nah, Revi kasihlah sama Aprilia. Itu termasuk berbagi rezeki. Ya, Bu. Baik, itulah penjelasan dari Ibu, Ananda semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Udah. Nah, Ananda selanjutnya, Ananda Ibu, tolong Ananda pahami dan cermati dan perhatikan video pembelajaran yang Ibu lihatkan nanti. Nah, Anda siapkan buku dan penanya. Nanti siapkan apa kesimpulan dari video ini. Ya? Ya. Nah, selanjutnya Anda Ibu putar ya, nanti berikan kesimpulan, nanti Ibu tunjuk ya. Dan presentasikan ke depan atau di tempat duduknya juga boleh. Kadang-kadang penuntunku, memang dosa apa yang sudah kau perbuat? Aku telah menghabisi 99 nyawa manusia. Apa? Sungguh kau ini tak punya rasa malu. Perhatikan ya. Tidak akan Ya, mengalah. ya, fenomena apa yang ada? Sudah tidak ada lagi kata penuntuk kau mau maka ia aku tidak menjadi pendosa. Tidak. Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai sang hamba? Aku telah menghabisi 100 nyawa manusia. Aku ingin bertobat. Apakah ada harapan untukmu? Tentu saja. Tuhan itu maha luas pengampunannya, dan pintu taubat akan terbuka bagi siapa saja yang berusaha mengetuknya. Jadi, sekarang apa yang harus aku lakukan? Datanglah ke negeri sebelah, bergaulah dengan mereka, karena di sana tempat orang-orang yang beriman kepada Tuhannya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ternyata jauh sekali. Aku sudah tidak kuat lagi. Mengapa kau datang kemari, wahai malaikat rahmat? Tentu saja untuk membawa hamba ini, wahai malaikat azab. Tidak bisa. Apa kau tidak tahu? Kalau dia telah menghabisi 100 nyawa, maka dia bersamaku. Ya, tapi dia telah bertobat. Bertobat? Dia bahkan belum melakukan amal kebaikan sama sekali. Tapi dia sudah bertekad menuju negeri orang yang beriman untuk memperbaiki amalnya. Dia baru berniat, belum melakukannya. Jadi dia tetap bersamaku. Iya, dia bersamaku. Tidak bisa, dia bersamaku. Tidak, dia harus bersamaku. Karena perdebatan tak kunjung berhenti, Allah telah memberi petunjuk agar kedua malaikat tersebut menempuh jalan antara negeri asalnya dengan negeri tujuannya berdasarkan lokasi kejadiannya. Sekarang sudah jelas bahwa hamba ini lebih dekat dengan tujuannya, maka dia bersamaku. Baiklah jika begitu. Bangunlah wahai sang hamba, Allah merahmatimu. Dari sini kita belajar bahwa Nah, itulah video pembelajaran yang telah Ibu putar tadi, Ananda Ibu. Siapa di sini yang dapat menyimpulkan dari video pembelajaran telah Ibu paparkan tadi? Bu, Ananda Revi silakan. jadi dari video tadi kan ada seseorang yang dulunya sangat kejam, yang mana dia itu sampai membunuh 99 nyawa orang lain. Nah, ketika di penghujung nyawanya, Ya. ketika ditentukan apakah dia masuk neraka atau surga, lalu orang tersebut
semoga aku diberikan taubat atau maafnya oleh Allah. Kemudian dengan doanya tersebut lalu dia meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia terjadilah perdebatan antara satu malaikat yang menjaga pintu neraka dan satu malaikat yang menjaga pintu surga, yang mana ia memperebutkan apakah yang setelah membunuh 99 nyawa orang tadi masuk neraka atau masuk surga. Dan alhamdulillahnya dengan kasih sayang yang telah Allah berikan, yaitu Allah Maha Pemaaf, ia mengampuni dosa-dosa hambanya tersebut dan akhirnya orang tadi yang telah membunuh tadi masuk surga. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Anda, Devi. Sebagai lingkungan Anda itu termasuk Ar-Razaqkah atau sifat Asmaul Husna Al-Afukah? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, tunjuk tangan. Ananda Aprilia, apa? Termasuk sifat Allah yang bernama Al-Afu, Bu. Al-Afu, Bu, karena dia sudah melakukan perbuatan dosa, kemudian dia meminta petunjuk dan Allah memberikan pengampunan terhadap apa yang dia lakukan. Betul, mantap, dia pintar. Oke, Anda Ibu sudah pintar atas sini. Nah, selanjutnya kita akan dalam menyimpulkan dalam video tersebut bahwasanya Allah itu Maha Pengampun yang sangat luas. Baik dia sengaja tadi kan, Allah itu dia mengampuninya dan dia bertaubat dan berjalan menuju kepada jalan yang benar dan dia masuk surga. Nah, selanjutnya Nanda Ibu akan membagi kelompok itu terkait tentang Al-Afu dan juga Ar-Razaq. Yang di depan itu membahas terkait tentang sifat Allah Al-Afu ya, Nanda Tia, Zuzia, Repi. Nah, kalau yang di belakang Aprilia dan Latifah itu membahas tentang sifat Allah yang Ar-Razaq. Nah, Anda diskusikan apa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan dengan Asmaul Husna tersebut. Lalu nanti didiskusikan. Nah, dalam diskusi tersebut Ibu kasih waktu 3 menit. Nanti dipresentasikan dalam waktu 2 menit. Nanti kelompok Ar-Razaq memberikan pertanyaan kepada Al-Afu. Kelompok Al-Afu memberikan pertanyaan juga kepada Ar-Razaq. Oke, Anda Ibu disilakan untuk berdiskusi 3 menit dimulai dari sekarang. Ibu, Al-Afu. Ada kesulitan Anda Ibu kelompok Al-Afu Yang sedang mencari materinya, Bu. ya sikap yang dalam hidup sehari yang berkaitan dengan sifat Al-Afu. Kelompok Anda Ibu yang Ar-Razaq ada Sikap berkaitan tentang Al-Razaq dan kita sehari. Ah iya betul, ini dipresentasikan ya. Ada yang tidak dipahami lagi? Ada. Sudah ada yang siap kelompoknya? Nanda? Ya Bu, sudah siap? Nah, siapa dari kelompok Al-Afu yang mempresentasikan? Apa tadi soalnya Bu? Bagaimana kehidupan sehari-hari yang Anda temui terkait tentang Asmaul Husna Al-Afu. Nah, silakan dipresentasikan, nanti kelompok Ar-Razaq memberikan pertanyaan. Silakan. Kita 1 menit lagi ya. Sikap sehari-hari kita dalam untuk memaafkan seseorang itu kan Bu, misalnya kita itu di dalam berkegiatan bermasyarakat. Punya ke depan Anda ya. Ya nanti ya kelompok Ar-Razaq bisa juga itu memberikan pertanyaan. Nah, silakan. Di dalam kita berkehidupan sehari-hari itu kan kita banyak teman-teman Bu, jadi Yang melakukan kesalahan. ada yang melakukan kesalahan kepada kita, terus otomatis kita harus memaafkan dengan lapang dada terhadap teman-teman yang jahil kepada kita itu. Kenapa kita maafkan? Karena kita itu mempunyai hati yang tulus gitu Bu, walaupun mereka itu jahat kepada kita, otomatis kita tidak boleh melakukan hal yang sama kepada mereka Bu. Nanti kita harus memaafkan karena Allah saja memaafkan hambanya, apalagi hambanya dengan hamba gitu Ibu. Betul, pintar Anda Ibu. Zuzia, tepuk tangan dulu kelompok Al-Afu. Nah, nanti diberikan pertanyaan. Nah, kelompok Ar-Razaq silakan berikan pertanyaan kepada Zuzia. Nih Bu, Nah, ya Pak. bagaimana cara kita itu meneladani sifat pemaaf gitu dalam kehidupan sehari kita? Bagaimana? Kita meneladani sifat pemaaf itu Al-Afu. Nah, yang pertama itu tentunya kita harus menerapkan ke diri kita sendiri bagaimana cara kita untuk memaafkan hal-hal yang kecil dulu, misalnya sama adik-adik kita nih di rumah. Kalau kita berantem, otomatis kita harus yang memaafkan adik itu. Orang itu yang tua gitu ya? Iya, kita yang paling tua, maka kita harus memaafkan dari hal-hal yang kecil itu. Nah, selanjutnya nanti baru kita bawakan ke masyarakat. Ketika kita sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari suka memaafkan, maka itu kita akan terbiasa untuk memaafkan selanjutnya. Baik itu nanti hal-hal yang membesar, misalnya kita difitnah sama teman-teman nih di kelas. Nah, itu kita harus memaafkan dan kita tidak boleh memperlakukan teman seperti itu juga. Bagaimana Anda Latifah?
Al-Razak. Kenapa Razak? Karena orang tua kan telah memberikan sedikit uang untuk anaknya untuk pergi sekolah. Terus Kemudian itu saja. bisa aja ibu. Itu saja. Mantap. Bagaimana dalam kelompok Al-Afu ada pertanyaan? Silakan ajukan pertanyaan terkait tentang Al-Razak ini. Pada Anda Rifin silakan. Jadi apa dampak positif jika kita meneladani dari sifat Al-Razak tersebut? Dampak positifnya yang pertama, kita mendapatkan bukan yang banyak, terus kita akan mendapatkan pahala dari Allah, dan kita suka berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Betul. Udah paham Anda Rifin? Paham Bu? Paham. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok Al-Razak. Oke, Anda Ibu pintar-pintar untuk ya. Nah, itulah hasil diskusi kita pada hari ini Anda Ibu semuanya. Jadi dapat kita pahami bahwasanya sifat Al-Afu itu Allah itu maha luas memaafkan, baik dia sengaja hambanya melakukan dosa maupun tidak. Dan juga begitu pun sifat Allah Ar-Razak itu maha pemberi rezeki. Dia memberikan rezeki kepada hambanya. Selanjutnya Ibu akan memberikan terkait tentang refleksi pada hari ini. Itu Anda bisa isi di dalam kertas yang dibagikan ini. Anda telah apa yang belum Anda pahami dan apa yang akan Anda berikan saran kepada Ibu dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan diisi. Nanti dikumpulkan ke Ibu, berikan waktu 1 menit. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Setelah Anda refleksi, nanti Anda Ibu tunjuk satu yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sudah 1 menit? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan Anda Ibu. Ibu. Oke. Masih ada? Iya, Bu. Baik, selanjutnya Ibu tunjuk yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ananda Suzia, silakan. Yang lain lagi Bu, tadi aku sudah tampil Bu. Tidak apa-apa. Yang Al-Afu aja di kelompok Al-Afu. Ya udah Bu, aku itu artinya adalah memaafkan Bu. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus berperilaku memaafkan. Betul. Pintar Anda Ibu. Selanjutnya tentang Al-Razak, siapa yang akan menyimpulkan? Kelompok Al-Razak, silakan. Ananda Latifah. Jadi Al-Razak itu tuh artinya itu maha pemberi rezeki. Jadi di kehidupan kita sehari-hari ini Apa yang dapat kita terapkan dari Al-Razak itu? jadi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu jadi kita tuh harus kayak memberikan sedekah kalau kita memiliki rezeki jadi yang berlebih gitu Bu, sedekah kepada orang lain gitu. Dan Bu, Oke, mantap. Tangan pada Ananda Latifah. Baik Ananda semuanya, dapat disimpulkan dari penyimpulan Ananda Ibu Susia dan juga Latifah bahwasanya sifat Allah Al-Afu dan juga Ar-Razak ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Anda. Jangan cuma hanya kita pelajari saja, tapi kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Walaupun teman kita melakukan kesalahan, kita maafkan. Silakan Allah saja Al-Afu maaf. Dan juga kita saling tolong menolong ya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan membacakan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Revi lagi, ketua kelas. Silakan. Baik, untuk akhir pembelajaran kita hari ini, silakan untuk membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, gua akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.